Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua umur sekali lagi untuk melaksanakan satu rukun Islam ditambah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan sisa umur yang Allah berikan ini semakin menambah amal kebaikan kita, semakin menambah sanggup kita, bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nyuwun izin mengenai kesempatan menika monggo kita bermuhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, Pak. Oke. Monggo kita hitung-hitung pinten-pinten sudah berapa kali kita berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya hitungannya gampang, Pak Bu. Tinggal dihitung umurnya berapa, usianya berapa. Kalau yang usianya 70 berarti dia sampun menangi Ramadan 70 kali. Kalau yang umurnya 50 dia 50 kali, 40 dia 40 kali. Maka sudah berkali-kali dan kali kita berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Wonten setunggal renungan, Pak. Kita semakin banyak kalinya ini kita sampun semakin baik. Biasa saja nopo malah nutul semangat Ramadannya. Monggo kita gayani pundaknya sendiri-sendiri. Kita semakin banyak kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, niku semakin semangat utawi semakin boten semangat. Karena nanti ada efek baik dan efek buruknya berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan. Efek baiknya apa? Kita insya Allah bisa menambah amal kesayangan. Semakin banyak amalan di bulan Ramadan, semakin banyak pula amalan kebaikan. Efek buruknya yaitu semakin banyak kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa jadi kita Ramadan hanya menjadi kebiasaan saja. Tahun kalau ini sampai Ramadan, saniki di Ramadan, benjang tahun ngaji di Ramadan, pun dados rutinitas tahunan mawon. Inilah yang nantinya membuat semangat kita mungkin sedikit demi sedikit luntur. Coba kita emot-emot, kita ingat-ingat pada masa dulu ketika kita masih muda atau bahkan masih kecil. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, senang. Ketika bertemu dengan Ramadan, merasa luar biasa, ini hari yang istimewa. Tetapi semakin bertambah usia, semakin dewasa, semakin menua, semakin Ramadan malah jadi beban. Malah Ramadan, nopo bakalan muda. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan pribadi-pribadi.
Dan mungkin kita perlu sekali lagi kenalan dari bulan Ramadan ini. Karena mungkin sudah terlalu sering bertemu, kemudian lupa siapa Ramadan ini, apa Ramadan ini, dari mana asal usulnya. Maka seperti kenalan sama orang. Pertama, kalau kita bertemu dengan orang, yang kita tanyakan adalah siapa namanya. Nama dari Ramadan ini adalah Ramadan. Ramadan berasal dari bahasa Arab 3 huruf Romado, ditambahi alif kalian nun menjadi Ramadan. Ramadan sendiri artinya adalah panas, panas yang sangat menyengat dan mampu untuk melumpuhkan sesuatu. Tentu sebutan panas yang biasa. Maka Ramadan di sini menjadi pemanas kita, menjadi pelumpuh daripada dosa-dosa kita. Setelah kita kenalan dengan namanya, tahu namanya, langsung kita tanya apa boleh, pekerjaannya apa, atau kuliah di mana misalnya. Pekerjaannya Ramadan ini apa Pak? Kerjaannya Ramadan itu ngilangke dosane manusia. Niku kerjaannya bulan Ramadan. Selaras kalian namanya niku. Terus namanya memanaskan, pemanas, gunanya untuk melebur daripada dosa-dosa manusia. Besi yang awalnya bersih, tahun demi tahun lama-lama karatan, tahun demi tahun lama-lama jamuran, perlu dipanaskan dengan suhu tertentu supaya luntur semua karatnya dan kembali bersih. Besi yang awalnya mulus, tahun demi tahun dibengkokkan sedikit demi sedikit, perlu dipanaskan supaya akan lurus melek. Begitu pula kita manusia, setiap hari manusia itu produsen dosa yang unggul, Pak. Produsen dosa yang unggul. Dan dino itu sakit memproduksi dosa itu buat hitungannya. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, dan mungkin tidak kita mengerti. Tapi setiap hari pekerjaan utama kita itu menumpuk dosa. Dosa dari hati, dosa dari mulut, dosa dari mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Banyak sekali dosa-dosa yang kita kumpulkan setiap harinya. Napa wonten ten mriki ingkang boten kagungan dosa? Boten wonten nggih. Sedaya kita kagungan dosa, punya dosa. Kita dosanya sekedhik napa kathah, Pak? Kathah napa kathah sangat? Banyak sekali kita mengakui bahwasanya dosa kita banyak sekali. Tetapi kalau ditanya pertanyaan yang lain, kita untuk masuk surga atau masuk neraka milih mana? Masuk surga. Dan kita dosa kok mboten nyambung. Dosane kathah ning purune mlebet swarga. Padahal swarga niku panggenane tiyang-tiyang kang mboten gadahi dosa. Lah pripun caranya? Kedah dihubungkan orang yang dosanya banyak tapi ingin masuk surga, harus ada penghubungnya. Salah satu penghubungnya ini adalah Ramadan sebagai penghapus dosa. Dosa-dosa yang banyak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sinten tiyang ingkang saged siang Ramadan karena iman lan ihtisaban dumateng Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya niku ternyata utamanya dolpresnya niku boten pahala yang sangat banyak betul. Tetapi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahannya, diampuni hal-hal
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang lampau. Inilah yang menjadi tiket emas kita, golden ticket kita, supados meskipun kita sudah mengakui bahwasanya kita banyak dosa, namun masih ada secercah harapan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Ramadan. Maka niku kembali namanya Ramadan. Profesinya itu menghapus dosa manusia. Dalam menjalankan profesinya niki, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kurikulum yang ada di dalam bulan Ramadan. Kurikulumnya jelas, tidak ganti-ganti. Benten kalian kurikulum di negara kita atau di daerah kita yang mungkin setiap semester ganti, setiap bulan ganti. Tetap kurikulumnya yaitu kurikulum Al-Quran. Dari awal disyariatkan yang namanya puasa Ramadan sampai nanti akhir zaman, kurikulum Al-Quran tetap sama, tetap layak, tetap pantas, tidak butuh yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan ini pula menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi bulan di mana disitulah awal diturunkannya Al-Quran, menjadi pertanda ini mulailah kurikulum kehidupanmu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Jadikan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai pendidikan, sebagai tarbiyatul iman, tarbiyatul ilmi, dan tarbiyatul amal. Tarbiyatul iman mendidik iman pula dengan sami dengan puasa, karena tidak mungkin kita bisa berpuasa kecuali karena iman dan ihtisaban itu. Banyak sekali godaan-godaan untuk bisa membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa itu ternyata mboten namung dahar kalian minum mawon. Banyak sekali hal lainnya yang bisa untuk membatalkan puasa. Dan yang sakit nyeteli utawi memegang puasa kita agar tetap sah dari dimulainya sampai bukanya niku hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyatul iman wa tarbiyatul ilmi, juga tarbiyah ilmu. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mendidik kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran. Ternyata para ulama mengartikan tadarus itu boten cekap naming maos, tetapi nggih ngaos Al-Quran. Boten naming maos, tetapi dilanjutkan ngaos Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga mengkaji isi kandungannya. Dalam terjemahan yang lain sampai mengamalkan dan sampai mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Tarbiyatul iman mendidik iman, tarbiyatul ilmi mendidik ilmu, dan yang terakhir tarbiyatul amal. Di bulan Ramadan kita dididik untuk beramal sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya Ramadan menjadi perbaikan amal, menjadi lebih baik antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Bukan sama saja atau malah mengalami penurunan amal. Kita sering mengibaratkan di rencana-rencana itu poso itu, siam itu diibaratkan kados siamnya ular. Boten kados puasanya ular. Ular dari ular niku sami-sami poso ternyata. Ular niku puasa ketika dia sedang melungsungi. Melungsungi niku apa? Ganti kulit. Ganti kulit ketika dia mau mengganti kulitnya, karena kulitnya tidak mau melar, jadi dia perlu mengganti kulitnya. Salah satu caranya dengan berpuasa. Ular biasanya perlu yang namanya puasa untuk berubah menjadi kupu-kupu, yaitu dengan istilahnya ngendong
menjadi kepompong. Selama di kepompong ular berpuasa. Tetapi hakikat puasanya ular dan puasanya ular niku berbeda. Ketika ular berpuasa, sebelum berpuasa dia jalannya ngoten niku, sifatnya ngoten niku, makanannya ngoten niku. Setelah berpuasa sami persis jalannya nggih ngoten niku, sifatnya nggih ngoten niku, makanannya nggih sami ngoten niku. Tetapi ular benten, ular niku sakderenge berpuasa termasuk kewan sing kados kula. Boten diremeni kalian manusia. Seringnya bahkan disemproti menawi merusak tanaman. Jalannya di ngoten niku klugat, makne di godhongan, godhong napa mawon wonten ulare mesti bolong-bolong. Tetapi ketika ular niki berpuasa, bertekad puasa, sejenak menahan nafsunya menjadi kepompong di bawah. Selepas puasanya jalannya berbeda. Yang tadinya kluget saat ini bisa terbang, naik derajatnya. Yang dulunya makannya itu dedaunan, sekarang makannya madu dan nektar. Sifatnya pun berbeda. Dulu dibenci, tidak disenangi, menjadi kupu-kupu, indah luar biasa dan enak dipandang di mana-mana. Inilah puasa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu merubah kita sebelum Ramadan dan setelah Ramadan kedah wonten peningkatan amal. Tarbiyatul iman, tarbiyatul ilmi, tarbiyatul amal niki kedah seimbang, setia, sekata, tidak boleh hilang salah satunya. Karena kalau ada amal, ada ilmu, tidak ada iman, percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada iman, ada ilmu, tidak ada amal, bohong. Karena iman dan ilmunya tidak dibuktikan dengan pengamalan. Ada amal, ada iman, tidak berilmu. Hati-hati, jangan-jangan iman dan amalnya tersesat karena tidak belajar, karena tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiga niki merupakan target utama dari Ramadan agar kita menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi la'allakum tattaqun, orang yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Kula ringkasaken kenalan kali bulan Ramadan. Namanya Ramadan artinya panas, memanaskan. Tujuan atau pekerjaannya ngilangke dosane manusia. Cara kerjanya adalah dengan tarbiyatul iman, tarbiyatul ilmi, dan tarbiyatul amal. Ini kita sekali lagi mari kita bermuhasabah kepada diri kita semuanya. Kita menghitung-hitung sudah Ramadan keberapa ini, kira-kira sudah ada perubahan seperti apa dalam hidup kita. Kira-kira tahun kemarin di bulan Ramadan, tahun ini bisa lebih baik atau tidak. Dan kita tekadkan agar sisa bulan Ramadan yang masih kita jumpai pada saat ini mampu menjadikan kita menjadi insan yang semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maka karunia ingkang saged kawula sambaraken, mugi-mugi menika saged dadosaken kesaenan dumateng kula piyambak ingkang sami bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa akhiran aqul lakum jami'an